Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat 23 pada Injil Matius hari ini, yaitu Tuhan Yesus bersabda, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Sabda ini mengandung daya rohani yang mendalam. Di satu sisi Tuhan Yesus tetap mengakui bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi memiliki tugas mengajarkan hukum Allah. Namun di sisi lain, Tuhan Yesus menyingkapkan luka yang ada, yaitu bahwa ajaran dan perbuatan mereka tidak sejalan. Mereka berbicara tentang kebaikan, namun hidupnya tidak mencerminkan kebaikan itu. Itulah yang disebut dengan ketidaktulusan. Dan ketidaktulusan itu, jika dibiarkan, akan mengikis tidak hanya wibawa, tetapi juga kepercayaan kepada para pemimpinnya. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara kepada orang Farisi waktu itu. Ia juga berbicara kepada kita sekarang, kepada para imam, kepada para katekis, kepada para pemimpin umat, juga kepada setiap orang tua dalam keluarga. Siapapun yang memiliki tugas mengajar, memimpin, atau menjadi teladan bagi sesama, kita semua diingatkan bahwa jangan hanya pintar berkata-kata, tetapi miskin dalam perbuatan. Ada pepatah mengatakan, ilmu itu hanya akan menjadi nyata melalui perbuatan. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki, agar pengajaran itu tidak berhenti di lidah,
tetapi menjelma dalam tindakan atau perbuatan sehari-hari, seperti dalam sikap sabar, dalam tutur kata yang lembut, dalam pelayanan yang setia, dalam kesetiaan kepada kebenaran. Marilah kita saling mengingatkan dengan rendah hati bahwa ajaran yang benar tidak akan mengubah hati manusia bila tidak disertai kesaksian hidup. Kita belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita hidup dengan menjalankan dalam perbuatan. Kalau kita mewartakan kasih, marilah kita menjadi orang yang memaafkan. Kalau kita mengajari tentang kesetiaan, marilah kita sendiri menjadi pribadi yang setia di tengah keluarga, dalam pelayanan, dan dalam doa. Kalau kita berbicara tentang keadilan, marilah kita berlaku adil terhadap yang kecil dan yang lemah. Itulah kesaksian yang mengubah dunia, bukan teriakan, bukan argumen, tetapi hati yang hidup dalam keheningan dan kebenaran. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini Engkau sadarkan kami bahwa hidup kami harus menghidupi sabda-Mu. Engkau tidak mencari orang yang fasih berbicara, tetapi Engkau mencari hati yang setia dan berserah. Ajarlah kami untuk tidak jatuh dalam kepalsuan rohani, tetapi dalam perbuatan yang nyata. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.